Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Asesor Sertifikasi Dosen Gelombang 1 tahun 2026. Perkenalkan, saya Ratna Agustina, SEMM, NIDN 0719088301, dosen tetap pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Majen Sungkono. Video ini dibuat sebagai bagian dari pemenuhan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT bidang pendidikan dan pengajaran dalam rangka sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Sebagai dosen, saya berkomitmen melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi secara profesional, inovatif, dan berintegritas dalam rangka menghasilkan lulusan yang kompeten, adaptif, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi dunia usaha dan masyarakat. Dalam bidang pendidikan dan pengajaran, saya menerapkan pendekatan Outcome-Based Education (OB), case method, dan project-based learning untuk mendorong mahasiswa berpikir kreatif, kritis, kolaboratif, serta mampu menyelesaikan berbagai permasalahan nyata di dunia organisasi dan bisnis. Dalam bidang penelitian, fokus pengembangan keilmuan saya diarahkan pada manajemen produksi dan operasi, pengembangan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas organisasi, pengembangan UMKM, transformasi digital bisnis, green marketing, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Dalam bidang pengabdian kepada masyarakat, saya aktif melaksanakan berbagai kegiatan pemberdayaan UMKM dan masyarakat melalui pelatihan, pendampingan, digitalisasi, penguatan kapasitas sumber daya manusia, inovasi produk, serta pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi wilayah. Melalui integrasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat tersebut, saya berupaya menghasilkan pembelajaran yang relevan, aplikatif, dan memberikan manfaat bagi mahasiswa maupun masyarakat. Pada kesempatan ini, mata kuliah yang saya gunakan sebagai contoh pembelajaran adalah mata kuliah Manajemen Produksi dan Operasi dengan kode mata kuliah EKM 61234, bobot 3 SKS, yang diajarkan pada semester 6 Program Studi Manajemen. Mata kuliah Manajemen Produksi dan Operasi dirancang untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa mengenai bagaimana suatu organisasi mengelola sumber daya, proses, teknologi, dan sistem operasi untuk menghasilkan barang maupun jasa secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Dari sudut pandang manajemen produksi dan operasi, mata kuliah ini menekankan pada bagaimana proses produksi dan operasi dirancang, dikelola, dan dikendalikan secara efektif dan efisien melalui pemanfaatan sumber daya, teknologi, serta sistem operasi untuk menghasilkan output yang berkualitas dan bernilai tambah bagi organisasi. Sementara itu, dari perspektif mahasiswa, mata kuliah ini memberikan pengalaman belajar yang aplikatif dalam memahami permasalahan nyata di dunia industri, melatih kemampuan analisis, serta membekali keterampilan pengambilan keputusan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Pendekatan pembelajaran yang digunakan mengacu pada Outcome-Based Education (OB) dengan menerapkan Student-Centered Learning melalui metode 1. Ceramah interaktif sebesar 20%, diskusi kelompok 20%, case method 20%, project-based learning 20%, problem-based learning 20%. Melalui pendekatan tersebut, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami kegiatan operasi perusahaan, mengelola sistem produksi dan operasi, serta menggunakan berbagai pendekatan kuantitatif dan manajerial untuk membantu pengambilan keputusan operasional yang lebih efektif dan efisien. Mata kuliah ini mendukung capaian pembelajaran program studi manajemen, khususnya dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen dalam organisasi, mengelola fungsi operasional organisasi, memberikan alternatif solusi atas permasalahan organisasi, menggunakan alat bantu dalam pengambilan keputusan manajerial, serta menganalisis persoalan manajerial secara komprehensif. Penilaian dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap mahasiswa.
Komponen penilaian terdiri dari kehadiran dan partisipasi sebesar 10%, tugas individu 10%, tugas kelompok 10%, case method 15%, project based learning 15%, kuis 10%, UTS 15%, UAS 15%, total 100%. Penilaian dilakukan berdasarkan dari ketepatan konsep, kemampuan analisis, kemampuan pemecahan masalah, kreativitas, kerja sama tim, serta kemampuan komunikasi dan presentasi. Adapun referensi yang digunakan dalam pembelajaran mata kuliah ini terdiri dari beberapa sumber utama dan pendukung sebagai berikut. Referensi utama 1. Heiser, 2. Stevenson, 3. Jacobs, 4. Assauri, 5. Handoko. Sedangkan referensi pendukung yang pertama ada Dessler, Hansen and Moven, Holmgren et al., Jitman et al., Brigham et al., Gossett Davis, ISO 31000-2018, dan ACFE Fraud Examiner Manual 2024. Berikut adalah pokok bahasan yang akan kita pelajari dalam mata kuliah Manajemen Produksi dan Operasi. 1. Definisi manajemen produksi dan operasi. Analisis peramalan. Perencanaan produksi, perancangan dan pengembangan produk, strategi proses, lokasi dan tata ruang, produktivitas, manajemen kualitas, sumber daya manusia, desain pekerjaan dan pengukuran kinerja, manajemen persediaan, penganggaran dan pengendalian biaya, keputusan penganggaran dan investasi, pengawasan dalam produksi, risiko operasional, fraud pada produksi. Materi-materi tersebut akan dipelajari secara bertahap dan terintegrasi, sehingga mahasiswa tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam berbagai kasus nyata di dunia industri dan organisasi. Pada video pembelajaran ini, saya akan menampilkan proses pembelajaran pada topik keputusan penganggaran dan investasi. Topik ini dipilih karena memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengintegrasikan konsep manajemen produksi dan operasi dengan analisis keuangan operasional dalam pengambilan keputusan investasi. Melalui pembelajaran berbasis kasus tersebut, mahasiswa diharapkan mampu mengintegrasikan konsep manajemen produksi dan operasi dengan analisis keuangan operasional, sehingga mampu menghasilkan keputusan yang tepat, rasional, dan berbasis data. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara luring di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Sebelum kita memulai perkuliahan, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, oke. Apa kabar hari ini? Nah, ini adalah mata kuliah wajib di semester 7 dengan 3 SKS. Saya sendiri Ratna Agustina SEMM dengan NIDN 0719088301. Nah, sebelum kita melangkah ke materi hari ini, mari kita review sedikit ke pembahasan sebelumnya tentang penganggaran dan pengendalian biaya. Masih ada yang ingat apa saja yang kita bahas di perkuliahan kemarin? Siapa? Mbak Vindi? Penting dalam manajemen untuk merencanakan, mengelola, mengawasi penggunaan sumber keuangan agar organisasi bisa berjalan efisien dan efektif. Ya, selanjutnya Mbak Ratna. Apa? Penganggaran sebagai alat perencanaan karena membantu manajemen menentukan target biaya dan pendapatan di masa depan. Selain itu, anggaran juga berfungsi sebagai alat koordinasi dan komunikasi antar bagian, serta sebagai alat evaluasi. Oke. Di pokok pembahasan kemarin itu berhubungan dengan apa yang kita akan bahas hari ini, yaitu tentang keputusan penganggaran modal dan investasi. Nah, seperti kita ketahui, investasi itu adalah penanaman kembali dana yang dimiliki perusahaan ke dalam suatu aset dalam lingkup yang luas dengan tujuan memperoleh keuntungan atau tingkat pengembalian yang tinggi. Nah, jenis-jenis
investasi itu bisa berupa tanah, aset, atau saham, atau bunga bank, deposito, gedung, gitu ya. Nah, untuk itu kita memerlukan penganggaran modal, sedangkan anggaran modal sendiri itu adalah ringkasan dari rencana investasi dalam aset jangka panjang. Nah, penganggaran modal sendiri itu adalah keseluruhan proses menganalisis proyek dan memutuskan mana proyek yang layak untuk dimasukkan dalam anggaran modal. Nah, dalam perusahaan apa saja yang dijadikan acuan untuk memutuskan satu investasi? Yang pertama apa? Dana yang akan dikeluarkan untuk berinvestasi. Kemudian bagaimana resiko investasi tersebut. Nah, kemudian perkiraan keuntungannya berapa, kemudian kondisi ekonomi saat ini, kemudian jangka waktu investasinya berapa lama. Jadi itu tetap harus kita perhitungkan. Ya. Nah, contoh dari penganggaran modal itu kalau di perusahaan besar misalnya ada pergantian peralatan yang rusak. Jadi kalau ada barang yang atau mesin yang rusak itu tentu saja perlu dianggarkan untuk dibelikan yang baru supaya tidak menghambat jalannya produksi. Kemudian contohnya lagi adalah pergantian peralatan yang sudah usang, karena peralatan yang sudah usang itu tentu saja akan memperlambat proses produksi. Jadi sebelum dia rusak, aus, lebih baik kita ganti dulu, gitu ya. Jadi tentu saja akan berpengaruh ke biaya produksi. Kalau mesinnya lancar, peralatannya lancar, itu tentu saja tidak akan menurunkan tentu saja akan berakibat untuk menurunkan biaya produksinya juga. Kemudian untuk perluasan produk atau pasar yang sudah ada, jadi bisa berupa inovasi dari produk yang sudah ada, kemudian ekspansi produk baru atau pasar baru. Jadi untuk memperluas pasar itu perusahaan perlu untuk melakukan ekspansi di tempat-tempat yang baru. Kemudian terkait dengan proyek keselamatan dan atau lingkungan, misalnya terkait dengan peraturan pemerintah, kemudian berhubungan dengan asuransi. Ya, kalau di perusahaan kalau dia nggak memenuhi K3-nya pasti kalau untuk klaim asuransi pasti susah. Ya. Kemudian bisa jadi berupa penggabungan atau merger. Jadi perusahaan menganggarkan modal untuk membeli perusahaan lain atau tempat usaha lain untuk memperluas pasarnya tadi. Nah, keputusan untuk investasi itu berkaitan dengan analisis pasar. Jadi kita harus memahami bagaimana tren industri, kemudian kompetisinya itu bagaimana, kemudian untuk peluang pertumbuhan itu apakah dapat mempengaruhi keputusan untuk berinvestasi. Kemudian kita lihat juga proyeksi keuangan. Jadi proyeksi keuangan ini nggak hanya dalam jangka waktu pendek tapi jangka panjang. Kemudian kita lihat manajemen portofolionya. Jadi manajemen portofolio ini bisa menjamin untuk mengurangi risiko sekaligus untuk memaksimalkan hasil dari pasar yang berfluktuasi. Nah, metode dalam penilaian investasi itu ada 4 metode. Yang pertama adalah payback period atau PBP. Itu dia metode untuk menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan agar dana investasi itu kembali dari arus kas yang dihasilkan oleh proyek. Nah, rumusnya adalah investasi awal dibagi dengan arus kas masuk dikalikan 1 tahun. Kemudian yang kedua ada net present value. Itu metode penghitungan kelayakan proyek dengan membandingkan antara jumlah present value nilai arus kas dengan nilai investasi dari proyek. Kemudian yang ketiga ada profitability index. Itu dia menghitung ada antara selisih antara nilai sekarang dari investasi dengan nilai sekarang dari penerimaan uang kas bersih di masa yang akan datang. Kemudian yang keempat ada internal rate of return (IRR). Jadi dia dengan menganalisa investasi dengan menghitung tingkat suku bunga yang menyamakan present value atau nilai sekarang dengan present value dari penerimaan arus kas di masa yang akan datang. Kelebihan dari metode payback period yang pertama adalah mudah dihitung dan dipahami. Kemudian berguna untuk mengukur resiko likuiditas atau proyek yang cepat balik modal supaya lebih aman lagi. Kemudian fokus pada arus kas bukan laba akuntansi. Sedangkan kekurangan dari payback period mengabaikan arus kas setelah periode pengembalian. Jadi dia tidak melihat profit jangka panjang. Kemudian tidak memperhitungkan nilai sisa aset. Sedangkan kelebihan dari net present value yang pertama dia memperhitungkan nilai waktu uang.
Jadi dia menggunakan discount rate. Kemudian dia menilai profitabilitas proyek secara keseluruhan. Jadi ketika nilai NPV-nya lebih dari 0, maka proyek tersebut layak untuk dijalankan. Kemudian dia memperhitungkan semua arus kas selama masa proyek. Dan dia juga menyajikan nilai uang secara absolut dengan mata uang rupiah. Kekurangannya, dia membutuhkan penentuan diskon rate yang tepat, yang bisa subjektif juga. Kemudian sulit untuk membandingkan proyek dengan skala investasi atau durasi berbeda. Sedangkan kelebihan dari profitability index, dia menunjukkan nilai tambah per rupiah dari rasio investasi. Kemudian membantu dalam ranking proyek apabila modalnya terbatas. Kekurangannya, metode ini tidak menunjukkan profit absolut atau berapa besar uang yang dihasilkan. Kemudian metode ini juga tidak menginformasikan risiko investasi secara langsung dan membutuhkan biaya modal atau discount rate. Sedangkan kelebihan dari internal rate of return, yang pertama dia memberikan tingkat pengembalian dalam persentase yang intuitif. Kemudian metode ini memperhitungkan nilai waktu uang dan semua arus kas. Kemudian bisa digunakan untuk membandingkan proyek. Jadi proyek dengan nilai IRR yang lebih dari biaya modal, jadi dinyatakan layak untuk dijalankan. Kemudian kekurangannya, metode ini menghasilkan banyak solusi. Jadi ada beberapa IRR atau tidak ada solusi jika pola arus kasnya tidak biasa. Kemudian dia juga mengabaikan ukuran proyek. Jadi nilai IRR sama atau nilai IRR dari beberapa proyek itu sama, tapi proyeknya yang A lebih besar. Kemudian metode ini sulit jika pola arus kasnya sangat berbeda antar proyek. Jadi untuk perusahaan ada baiknya menggunakan berbagai metode investasi karena kadangkala ada perbedaan karakteristik proyek dalam setiap proyek investasi dan dia memiliki sifat, skala, resiko yang berbeda sehingga metode yang digunakan di satu proyek itu belum tentu tepat untuk digunakan pada proyek lain. Kemudian dari metode ini mereka masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Misalnya pada metode payback period itu mudah dihitung tapi tidak memperhitungkan nilai waktu uang. Sedangkan pada metode NPV, dia hasilnya lebih akurat tapi lebih kompleks karena nilai IRR memberikan persentase pengembalian yang mudah dipahami tapi bisa menimbulkan kebingungan apabila ada beberapa nilai IRR. Kemudian mengapa perusahaan itu harus menggunakan metode yang berbeda? Karena setiap pengambilan keputusan itu mempunyai tujuan yang berbeda. Ada yang fokus pada pengembalian modal cepat, ada juga yang mengutamakan nilai tambah jangka panjang, atau mempertimbangkan risiko dan aspek non-finansial. Kemudian adanya perbedaan ketersediaan data dan sumber daya. Jadi beberapa metode membutuhkan data yang lengkap dan alat analisis yang canggih, sementara perusahaan kecil mungkin hanya bisa menggunakan metode sederhana. Kemudian adanya perbedaan kebijakan dan budaya perusahaan. Jadi ada perusahaan itu yang memiliki standar tertentu atau kebiasaan untuk menggunakan metode tertentu karena adanya pengalaman atau regulasi internal. Kemudian adanya pengaruh faktor eksternal, misalnya kondisi pasar, tingkat suku bunga, dan perubahan ekonomi. Ini dapat membuat perusahaan untuk memilih metode yang paling sesuai dengan situasi saat itu. Studi kasus kali ini mengenai laundry clean fresh. Jadi dia ingin membeli mesin baru supaya dapat melayani pelanggan dengan lebih cepat. Nah, data yang tersedia yang pertama adalah biaya mesin 40 juta rupiah, kemudian umur ekonomisnya 4 tahun, kemudian arus kas bersih sebesar 13 juta per tahun, dan nilai sisa 4 juta rupiah, sedangkan tingkat diskontonya 12%. Jadi dari apa yang sudah diketahui ini, kalian analisis apakah laundry clean fresh ini layak untuk
membeli mesin baru dan apakah bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal, atau dia tidak perlu untuk membeli mesin baru karena akan menyebabkan kerugian gitu. Nah, untuk selanjutnya apakah ada yang ditanyakan? Ya. Mengapa keputusan penganggaran modal lebih beresiko dibandingkan keputusan keuangan jangka pendek? Nah, karena investasi ini berhubungan dengan aset dan nilainya itu baru bisa diketahui dalam jangka waktu yang panjang. Jadi diharapkan kita bisa meminimalisir resiko kesalahan dalam perencanaan investasi supaya tujuan yang diinginkan oleh perusahaan itu tercapai dan mendapatkan hasil yang maksimal. Oke. Setelah ini kalian membentuk kelompok, satu kelompok 4 orang, kemudian saya akan memberikan studi kasus, kemudian kita akan mendiskusikannya minggu depan. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.